Ya pemirsa, kebakaran di salah satu toko bingkai di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan menelan 7 korban jiwa. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab dari kebakaran. Kebakaran dahsyat menghanguskan bangunan ruko 4 lantai di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis malam. 7 orang tewas akibat kebakaran, sementara 5 lainnya menderita luka bakar. Korban tewas yang terdiri dari 5 orang dewasa dan 2 anak-anak dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara korban luka dilarikan ke RSUD Mampang Perapatan. Kebakaran yang terjadi pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat diduga berasal dari generator listrik di bagian ruang bawah tanah atau rubana ruko yang meledak. Ketika ledakan terjadi, barang-barang di dalam ruko berhamburan. Karyawan toko pun panik karena ledakan memicu kebakaran hebat. Sekitar 24 mobil pemadam kebakaran dan 75 personel dikerahkan untuk memadamkan api yang dengan cepat menjalar dari rubana hingga ke lantai 4 bangunan ruko. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran tersebut, pemirsa, sudah ada rekan kami Syahda yang siap mengabarkan dari sana. Syahda, silakan. Baik, selamat malam Caca, Ken, dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di lokasi terjadinya kebakaran toko bingkai Saudara Frame dan juga galeri yang terletak di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Memang terjadinya kebakaran ini terjadi pada Kamis malam Jumat kemarin, tepatnya pada pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Dan dari kejadian tersebut, ruko yang terdiri dari 4 lantai ini memang hangus terbakar. Situasi terkini di tempat saya mengabarkan ini bisa dilihat bahwa di sebelah kanan saya ruko ini dipasangi garis polisi, kemudian juga tepat di depan ruko ini banyak sekali barang-barang bingkai yang memang sudah hangus terbakar, tergeletak di luar ya, yang berasal dari hasil olah TKP daripada pihak damkar, kemudian juga pihak kepolisian. Dan kalau bisa saya gambarkan di situasi terkini bahwa kondisi abu atau bekas kebakaran yang menghitam ini penuh terbakar sampai ke lantai 4, bahkan sampai ke gedung yang berada di sebelah kiri ruko ini. Api atau abu hitamnya ini kena dengan kantor yang berada di sebelah dari ruko ini. Tadi juga kami sempat berbincang-bincang dengan para tetangga yang berada di sini. Memang untuk kondisi terbakarnya ruko ini tidak menyambar ke bagian belakang, karena di bagian belakang ini juga ada pemukiman. Namun ini diuntungkan karena pada saat terjadinya kebakaran tidak ada angin kencang. Tapi kalau kemungkinan terjadinya angin kencang ini bisa merambat ke bagian belakang yang juga menjadi rumah hunian bagi para tetangga di ruko ini. Selain itu juga Ken, Ane, Caca, dan juga pemirsa, bahwasanya naas dari terjadinya kebakaran ini memakan 7 korban. 7 korban ini terdiri dari 1 lansia, kemudian juga ada 3 orang dewasa, 1 orang anak-anak yang berusia 8 tahun dan juga 1 orang balita yang berusia 2 tahun. Di mana untuk para korban ini juga ditemukan tewas di dalam satu ruangan yang sama, yakni di lantai 2. Kami mendapatkan informasi bahwasannya untuk korban ini sejatinya tinggal di lantai 3. Namun jasad dari para jenazah ini ditemukan di lantai 2 usai para pemadam kebakaran melakukan proses penyisiran dan juga pendinginan terhadap kondisi ruko. Selain itu, Kenana dan juga Caca, bahwasanya selain 7 korban tewas atas tragedi kebakaran ini, ada 5 korban lainnya yang mengalami luka-luka, di mana luka-luka ini juga cukup serius, yang terdiri dari 4
karyawan dan juga 1 dari adik pemilik toko. Nah, 5 korban yang mengalami luka bakar yang cukup serius ini juga telah dirawat atau mendapatkan perawatan insentif, dilarikan ke RSUD Mampang Perapatan. Dan untuk proses daripada pendinginan dari ruko galeri bingkai yang terjadi kebakaran ini juga tadi sudah dilangsungkan atau sudah selesai pada saat tadi pagi, dan dinyatakan oleh suku dinas atau Gulkarmat bahwa pendinginan ini selesai di pukul 12 siang. Kami belum mendapatkan rilis atau informasi lebih resmi dari pihak kepolisian mengenai apa sejatinya penyebab dari kebakaran yang terjadi, karena memang kalau kita bicara soal hasil identifikasi tempat dari pemadam kebakaran ini disebutkan bahwa di bagian basement ini ada tempat-tempat yang memang berpotensi memicu terjadinya kebakaran atau terdapat ruangan yang memang di situ terletak ada bahan-bahan yang berpotensi terjadi kebakaran. Selain itu, Caca dan juga Ken Ane, ini kami berdasarkan informasi yang kami dapatkan atas keterangan saksi yang memang sebelumnya sempat menyebutkan kepada pihak kepolisian bahwa dugaan dari terjadinya kebakaran ini karena ada seorang karyawan yang menyemprotkan cairan berupa bensin kayu ring ke dekat kompresor untuk mengusir rayap, dan akibat perihal ini kemudian ini terjadi ledakan yang cukup serius sehingga ledakan dari basement ini menyambar hingga ke lantai 4. Dan untuk keterangan dari saksi lain yang berada di sekitar lokasi pada saat terjadinya kejadian, ini sempat menyebutkan bahwa korban yang terletak di lantai 2 ini sempat berteriak meminta pertolongan keluar, namun tidak bisa menyelamatkan diri mereka karena terjebak di lantai 2. Sementara demikian update-nya dari Mampang Perapatan, kembali ke studio. Syahda Yustiza mengabarkan dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, 7 jenazah korban kebakaran toko bingkai di kawasan Mampang, Jakarta Selatan tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat siang. Ketujuh korban yang terdiri dari 5 orang dewasa, 2 anak-anak telah berada di dalam ruang jenazah Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi. 7 jenazah korban kebakaran toko bingkai di Mampang, Jakarta Selatan kini tengah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ketujuh jenazah langsung dimasukkan ke dalam ruang instalasi forensik untuk menjalani proses identifikasi. Korban terdiri dari 5 orang dewasa, 1 laki-laki dan 4 perempuan, serta 2 orang anak-anak. Tim dokter forensik akan melakukan pencocokan data antemortem dengan postmortem dari jenazah. Tadi jam 8.30 Rumah Sakit Polri menerima body bag yang berisi 7 jenazah. Jadi 7 jenazah itu yang 1 adalah laki-laki dewasa, 2 laki-laki anak, kemudian 4 perempuan dewasa. Ya. Jadi saat ini tim kita yang dari Polda Metro Jaya, dari Pusdokes, DPI Pusdokes, dan dari rumah sakit memeriksa di postmortem sini, kemudian dari Polda Metro di TKP sana untuk mencari data-data antemortem yang bersangkutan. Sementara itu, 5 orang korban luka akibat kebakaran kini tengah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.